سيدنا ونبينا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وثم إلى روحي ولجميع أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وثم إلى روحي إمام أحمد بن عيسى المهاجر الله وثم لفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم الحبيب عبد الرحمن السقاف وشومر محضار شو بكر السقران شو بكر بن سالم وأكل بن سالم وثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وشعلي باراس وأصولهم وفروعهم وثم إلى روحي Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki وثم إلى روح الحبيب حسن وسالم بن عبد الله الشاتري وثم الحبيب عبد الغاب بن أحمد السقاف وأصولهم وفروعهم ووالدينا ووالديكم. Ayo sebutin nama kedua orang tua kita. Mumpung antum sebagai anak berada di dalam majelis ilmu, enggak ada tempat yang mulia dan tidak ada doa yang paling cepat diterima oleh Allah kecuali doa anak untuk orang tuanya, doa orang tua untuk anaknya. Sebutin nama ibunya, sebutin nama ayahnya, abah uminya, mama papanya, abi uminya, sebutkan namanya. Hadirin, kita mau doain ayah kita, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Kita baca surat Al-Fatihah, yang mana pada malam hari ini spesial sekali hadirin. Kita bisa berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahibul maulid, simtud durar fi akhbari maulidi khairil bashar wa ma lahu min akhlaq wa awsaf wa sira min anfas qutbil wujud sayyidina wa maulana al imam khalifati khairil anam al insan al kamil al musil al wasil al arif billah al habib Ali bin Muhammad bin Hussein al Habsi. Yuk berselawat bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. فيا أيها الراجون منه شفاعة. Semangat selawatnya ya. صلوا عليه وسلموا تسليما. Semua Allahumma صل وسلم. Jangan pikirin yang lain kecuali berselawat. Jangan mengingat yang lain kecuali berselawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala man yaktubu wisalahu yaqdatan wa manam. Sallu alaihi. Ayo semuanya berselawat, sebut nama Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ashraf badrin fil kauni ashraf. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad akram da'in yad'il al-haq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi
hati kita yang lain kecuali Rasulullah. Bayangkan Nabi ada di depan kita, hadirin. Fajrul, mana Fajrul? Yang depan bercanda nih.
sini. Anak-anak duduk yang tenang. Ikut semuanya. Ya Rabbi salli. Pintar, cerdas, semuanya. Allahu Akbar. Ya Rabbi salli. Ya Allah, tolong muliakan anak-anak kami. Jaga pergaulan mereka, bahagiakan kehidupan mereka dengan berselawat kepada Nabi-Mu yang mulia. Berselawat, Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya Allah, muliakan anak-anak kami, bahagiakan kehidupannya. Kalau anak kami tidak bisa diatur, berikan hidayah dan taufik ya Allah. Kami sayang kepada anak-anak kami. Ayo ibu, bapak, semuanya. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Kami cuma ada Rasulullah, cuma ada Nabi Muhammad. Semuanya, bapak, ibu, pemuda, pemudi, anak-anak, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah, assalamu
shalli wa sallim alaihi. Ayo semangat semua. Ibu-ibu, ucapkan salam yang semangat agar dekat dengan Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang hafal boleh ikutin. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratal mustaqim. Selawat sallallahu alaihi wa alihi wa yansurakallahu nasran aziza. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sallallahu alaihi wa alihi tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawat sayang, selawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wahidi burhanuh المبسوط في وجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه وسلم. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به أقدارهم اسما صلى الله عليه وعلى آله. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده الرحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا المحبوب صلى الله عليه وعلى آله. انتشرت آثار شرفه في العوالم من شهادتي والقلوب. صلوات صلى الله عليه وعلى آله. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صلى الله عليه وعلى آله. سورة كاملة ظهرت في هيكل محبوب فتعطرت بوجودها أكناف الوجود صلى الله عليه وترزت برد العوالم بطراز التكريم. Mana selawatnya? Allahumma salli wa sallim asyrafas salati wa taslim ala sayyidina nabiyina Muhammadin raufir rahim. Allahumma
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجلي قضاء بانتشار فضله في الغريب والشاسع صلى الله عليه وعلى آله. لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد صلى الله عليه وعلى آله من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه وعلى آله شغلا وتنتصر أسراره في الأكوان صلى الله عليه وعلى آله. سر اتصل به قلب منيب إلا من ثوابه فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه وعلى آله. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا جل من صرف الوجود بنور ومر الكون بهجة وجعل صلى الله عليه وعلى آله. قد ترقى بالحسن على مقام ودناها في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلال صلى الله عليه وعلى آله. وهو من فوق مما قدرته رفعة في سؤونه وكمالا فسبحان الذي أفضل من حضر الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويعار بتأكل معانيه الجلال صلى الله عليه وعلى آله. انتظر منه بعالم البطون والزهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم صلى الله عليه وعلى آله. بشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وعلى آله. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم semua faqad hudiya ila صراط مستقيم. Allahumma صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. mana selawatnya اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان عما تضمن الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه وعلى تثبت آله. بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلها لليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق من أسرارنا صلى الله عليه وعلى آله. أشهد أن سيدنا محمدا عبد صادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغ الخلق من فرده ونفله صلى الله عليه وعلى آله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه وعلى آله. فكان في ظلمة الجهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها بالبحر والبر صلى الله عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم بأجل صلوات وأجمعها وازكى التحية وأوسعها على هذا الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه صلى الله عليه وعلى آله. صلاة
صل عليه به اللهم صل وسلم فينبسط عليه. في قلبي نور سر التعلق به وحبه اللهم صل وسلم ويكتب عليه. بها بعناية الله في حسبه اللهم صل وعلى وسلم آله عليه. وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجري بقربه وتفيأوا وتفيأوا ظلال شرف الأصل بوده وحبه ما ترى الأكوان بنظر ذكرهم صلوات اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم صلوات اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في علم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة المنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين صلى الله عليه وعلى آله حاول الوصل الكمال مطلق الوحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه وعلى آله فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد كانت الأقدار الأزلية بما قضت واظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصص صلى الله عليه وعلى آله فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه وعلى آله ونور حير أفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه وعلى آله وإن كانت الأوصون لا تفي بعشر معشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا صلوات صلى الله عليه وعلى آله وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزاني لتدوين ما حفظته من سيار أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وعلى آله وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحوضة الكريمة ولعي التشوق وسماع الصوت العظيمة آمين ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع آمين فيدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع آمين ويتروحني بروح ذلك النعيم ونسورنا اللهم صل وسلم أشرف الصلاة على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يختم حركت فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب القلب صلوات صلى الله عليه وشمائله التي أحسن شمائل وهنا حثنا نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرصاص وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار صلى الله عليه وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة فنور هذا الحبيب هذا الحبيب اللهم صل وسلم عليه مخلوق
برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه وعلى آله. وكان أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله قلت يا اللهم صل وسلم عليه بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد اللهم صل وسلم عليه عليه وسلم من نور صلى الله عليه وعلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق خيرهم في البعث صلى الله عليه وعلى آله. الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملافة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال أيوة صلوات صلى الله وعلى هذا آله. النور المبين أسلاب وبدن ما شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من سلب آدم ونوح وإبراهيم عليهم السلام. أوصله يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه وعلى آله. الذي في المخاوف آمنة سيدة الكريمة آمنة فتلقاه سلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته وأحشوها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها صلى الله عليه وعلى آله. إليك موردها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا صلى الله حتى عليه. بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه العالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيضاد فضله وتنتشر فيه آثار مجد الصبي. semuanya berselawat. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه وعلى آله. بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر الكنوز صلى الله عليه وعلى آله. وكل دابة قريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات والسعادة هذا الإمام صلى الله عليه وعلى آله. ولم تزل الأرض والسماوات متدمخة بعطر الفراه بملقات أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والزهور صلى الله عليه وعلى آله. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم bersama-sama ببروز هذا البشر الكريم. mana selawatnya اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب وضع هذا الحبيب
أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب صلى الله عليه وعلى آله. وأفاض الجود الإلهي على أهل الوجود تزيد وألسنة الملائكة بالتبشير أيوة، بالتسبيح. العالمين تعيش Subhanallah, alhamdulillah, لا إله yang kencang anak-anak, ayo berdua ya, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya. Allahu Akbar, Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور nuran فاق كل نور صلى الله عليه وعلى آله. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماء الممدود صلى الله عليه وعلى آله. وحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة Ayo semuanya الوافية berdiri. فهذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Sallallahu, maju, gerakin kakinya ke depan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam. maju, kurang maju. Yang di luar laki-laki, maju ke dalam. Kasih lewat, Bu. Kasih lewat. Salawat Allah alaika ya Nabi salam alaika sallallahu ya alaihi Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنسا وسرور رونق تجد suaranya يا نبي سلام عليك Allah. يا رسول سلام عليك Ya Habib salam عليك salawatullah عليك اضربوا يا أهل المساني فحذر اليوم قرك واستضيئوا بجمالي فكفي الحسن semuanya. Ya Nabi سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بشرى بسادي مستمر ليس ينفد
masukkan ke dalam hati kami Nabi-Mu yang mulia, ke istri dan suami kami, ke anak-anak kami. Hadirin, antum ini punya kemuliaan yang apabila tangan antum angkat, ibu, bapak, pemuda-pemudi, anak-anak, ini di tangan antum sebelah kanan ini ada huruf 18 tulisan bahasa Arab, satu lurus sama huruf seperti terbalik V, Volvo ya, V terbalik. Ini 18. Sebelah kiri ada 81 tulisan bahasa Arab. Anak-anak yang cerdas, 81 tambah 18 berapa? 99. Maka rugi kalau ada orang baca doa antum gak angkat, malah tangannya dikebawain. Rugi, angkat, karena Allah sedang menunggu. Angkat tangan Anda dan Anda mengatakan amin, insya Allah diijabah oleh Allah. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walamma darzumal fikru min darul awsafi Muhammadiyati ukuda. Amin. Wajjahtu ilallahi mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ayaj'ala sa'ifihi mashkura wa fihi mahmuda wa ayaktuba amali fil a'malil maqbula wa tawajjuhi bitawajjuhatil khalisati wasilatil mausula. Allahumma ya man ilaihi tatawajjahul amalu fata'udu dhafira wa ala babi zati tahuturil halu fatakshafu fidatul ghamira. Natawajjahu ilaih bi asyrafil wasaili ladaih sayyidil mursalin abdika sadiqil amin sayyidina Muhammadin alladhi ammat risalatul alamin. Antu salli wa tusallim ala tilka zatil kamilah mustauda'i amanatik wa hafidhi sirrik wa hamil da'watika syamilah al-amil akbar al-mahbubi laka wal mukhassasi bi syarafil afkhar fi kulli mawtinin min mawatinil qurbi wa madhar nasmi amdadika fi ibadik wa sayyidu irsyadika li ahli widadik sayyidil kaunain wa ashrafis saqalain al-abdil mahbubil khalis al-makhsusi minka bi ajalil khasais. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ahli hadratil nabi min ahbabihi. Allahumma inna nuqaddimu ilaika hadan nabiyil karim wa natawassalu ilaika bi syarafi magamil azim antul hidana fi harakatina wa sakanatina bi aini inayatik wa antahwal bi jami atwarina wa taqallubatina bi jamili riayatik wa hasini wa antum baligna min syarafil qurbi ilaika wal hadal habibi gayata wa taqabbal minna ma tarakna bi miniyatina wa taj'alna fi hadrati adal habibi min al-hadirin wa fi taraiki tibaihi wa li haqqika wa haqqihi wa li ahdika. Ayo angkat tangannya, antum lagi ditunggu sama Allah. Di tangan antum, di telapak tangan antum ada 99 asma Allah, yaitu Asmaul Husna. Jadi ketika Anda mengangkat tangan mengaminkan,
Allah akan terima doa kita semuanya. Allahumma inna lana atma'an fi rahmatikal khassa fala tuhrimna wa dununan jamilatan ya wasilatuna ilaika fala tukhayyibna amanna bika wa bi rasulika wa ma jabi minad din wa tawajjana bilaika mustashfi'in an tuqabilal mudniba minna bil ghufran wal musi'a was sa'ila wal mu'ammila وتجعل ممن نصر هذا الحبيب ووالاه وأم ببركة والشرف جات أولادنا وأهل قدرنا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات وأدمك في جميع الأقطار المنشورة ومعلم الإسلام ولمن بها معمورة معنى قربة المغروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقضي شر المعتدين والظالمين وابسط الأبواب ولاة الحق بجميع النواهي والأقطار وإذن بتأييد مني وأرسل على المعاندين من المنافقين والكفار تجاكلي يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا آمين 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 آمين. Mana angkat tangannya yang depan. Amin. وفي رزق المكين من الذنوب والخطايا وعلمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi bini'matihi wa izzatihi wa jalalihi tatimmus salihat. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala jalla jalaluhu wasdiqal qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala aydan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kullu dhi balin wa balun ala sahibih illal masjid au illa hakadha hakadha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah 2 tahun tidak ada syiar solawat kalau di Jakarta. Kalau di Pandeglang jalan terus. Walaupun tidak ada solawat berkumpul seperti ini,
masih ada sholawat mayit, amplop mayit maksudnya. Kalau di sana tuh kalau dapat amplop tuh namanya sholawat, Pak. Jadi masih ada sholawatnya di sana. Dan alhamdulillah 2 tahun ke belakang itu hampir tiap hari mayit meninggal. Sampai santri itu sudah bosan nyolatin. Biasanya nunggu-nunggu. Maksudnya di sana tuh kalau menyolatkan mayit, pulangnya dikasih amplop kalau di sana. Jadi alhamdulillah santri saya gemuk-gemuk, alhamdulillah. Termasuk Kiai Muhajir nih, masya Allah gemuknya. Walaupun masih punya cita-cita beliau, satu yang memang mudah-mudahan beliau panjang umur sebelum Allah wafatkan, insya Allah puluhan tahun ke depan, mudah-mudahan berhasil. Satu lagi, poligami. Belum poligami aja udah begini gemuknya, bagaimana udah poligami. Alhamdulillah pada malam ini tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah majlisnya Habiban al-Mahbub As-Sayyid Al-Habib Murabbi Ruhina Al-Habib Hamid bin Zaid Al-Attas. Kita berkumpul bersama-sama juga dihadiri oleh salah satu keluarga daripada Ahlul Bait Al-Hasani, Al-Habib Syekh Al-Hasni bersama putra mahkotanya. Saya pernah dengar para jemaah sekalian, bila mana kita hadir di majelis, di mana kita hadir di majelis ulama itu cuma dapat ilmu dan berkah saja. Tapi ketika sebuah majelis dihadiri oleh ahlul bait Rasulullah SAW, kita dapat 3 keuntungan. 1, ilmu. Yang penting kita datanya ikhlas nih. Inna lillahi itu mati namanya. Inna lillahi malaikatul musayyirin. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang namanya malaikat sayyarah. Malaikat sayyarah itu mencatat nama-nama kita, disetorin sama Allah Subhanahu wa taala malam ini. Tapi bagi yang datangnya ikhlas, makanya niat lurusin. Apa sih arti niat? Niat itu adalah an-niyah tamyizun bainal ibadah wal adah. Niat itu adalah untuk membedakan mana ibadah, mana adat. Nggak sedikit orang datang ke masjid, niatnya tukar sendal banyak. Niat datang ke masjid ngambil keropak, itu nih bukan niat ibadah namanya, niat nyolong. Nggak sedikit datang ke majelis, niatnya adat. Kalau nggak datang nggak enak sama Pak Haji Noming nih. Itu adat, nggak ada pahala sayang. Karena tidak ada guru yang terbaik di akhir zaman adalah bersolawat kepada Rasulullah SAW. 3 hal, 1 talaki, cari guru yang bersanad nyambung kepada para ulama, terus kepada para tabi'in, kemudian kepada para tabi'in, kemudian kepada para sahabat, nyambung ke Rasulullah, nyambung ke Jibril dan langsung ke Allah Subhanahu wa taala. Ketika susah mencari guru yang bersanad, yang kedua tawaki. Tawaki itu adalah ketika kita nyari guru yang bersanad udah susah nih. Ya, karena udah putus sanadnya kebanyakannya nih. Yang ada yang nyambung cuma mbah YouTube, mbah Google doang. Nah, tinggal kemana kita cari? Perbaiki ibadah kita. Yang kedua, sholawat perbanyak kepada Rasul. Karena di akhir zaman, guru terbaik adalah sholawat kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga nih, kalau males-malesan juga, ibadahnya belum benar, nyari ilmu juga udah males, sholawatnya males-malesan. Yang ketiga, apa? Taroki. Apa tuh taroki? Menjaga diri kita dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para guru-guru, para ulama mengatakan, barang siapa yang hadir di majlisnya para habaib, para keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam kitab Maulid disampaikan wa ma'al Qur'ani fi qarani. Selama masih ada ahlul bait Rasul, selama masih ada keturunan Rasul, insya Allah Quran masih abadi di dunia.
Dan sudah banyak sekarang Quran, nggak usah bicara Jakarta, bicara Irian, bicara Papua, Banten saja. Saya pernah dengar dari Ki Muhajir, survei PT IKI, Perguruan Tinggi Ilmu Quran, di Banten saja yang sudah tidak bisa baca Quran 50%. Bayangkan. Ini kan musibah ini. Amrun khotir namanya. Selama masih ada ahlul bait Rasul, masih abadi Al-Quran. Selama masih ada keturunan Nabi, masih abadi Al-Quran, Allah abadikan. Dan kita harus yakin dengan itu. Makanya kata guru, bila mana hadir di majlis ilmu, di majlis habaib, majlis sholawat, maka 3 hal kita mendapat keuntungan. Yang pertama berkah, yang kedua dapat ilmu, yang ketiga dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang susah nih. Rahmatnya Allah. Ketika kita dapat rahmat Allah, maka yang ada ridho dalam hati kita. Makanya ada seorang ulama ditanya, kapan sih Allah ridho sama kita? Ulama nggak bakal kalah jawabannya. Kata seorang ulama bijak, beliau mengatakan, kapan Allah ridho dengan kita? Beliau menjawab, di saat kita ridho dengan ketentuan Allah. Itulah Allah ridho dengan kita. Makanya Ki Muhajir pernah bilang, kita nggak pernah tahu kapan Allah ridho, kapan murkanya Allah, dan siapa saja waliullah. Itu udah dia rahasiakan 3 hal tadi. Cuma bila mana ingin mencapai keriduan Allah, maka ridhokan diri kita dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu banyak ngurusin dun. Arih nafsaka bitadbir. Istirahatkan dirimu dari urusan-urusan yang bukan urusan kita, tapi semua itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah pada malam ini Pak Haji Noming yang menghaulkan orang tuanya Bapak almarhum almaghfurlah Bapak Onin bin Pak Haji Simin, yang kita tempatnya di rumah. Tadi baru saya sampaikan, kulu dibalin, setiap bangunan, setiap tempat, setiap makom itu akan jadi siksaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Dunia itu halalnya dihisab tuh. Halalnya dihisab. Makanya banyak perokok-perokok belajar hisab. Namanya ahli hisab. Kenapa? Nanti ketika dihisab sudah terbiasa. Bukan dihisab ngerokok itu mah. Urusannya di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Setiap bangunan akan dihisab kecuali bangunan tersebut dijadikan tempat untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu wasilah hidayah datang dari Allah Subhanahu wa taala, di mana rumah tersebut dijadikan majlis ilmu, majlis sholawat, majlis zikir. Insya Allah rumah Pak Haji Noming tidak akan mendapat persoalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nih niatin nih, jangan cuma Pak Haji Noming aja yang tiap tahun ngadain hall. Yang lain pun mesti maksain. Bukan hanya persoalan tuntutan rumah saja, bukan hanya persoalan tempat saja, tapi kita juga menjadikan ciri bahwa orang yang mengholkan orang tuanya ini bukti daripada birrul walidain. Ini bukti daripada kasih sayang seorang anak untuk orang tua. Masya Allah. Walaupun ini bagian kecilnya, ya, karena ada bagian lebih besar lagi. Karena bukan hanya mengholkan saja, tapi juga seorang anak mesti mengikuti hukum Allah Subhanahu wa taala, berada di relnya Allah Subhanahu wa taala. Karena baik buruknya seorang anak, siksaannya, pahalanya, rahmatnya akan tersambung ke ahli kubur. Habis hall buka aurat, repot kan itu urusannya, ya kan? Habis hall judi, habis hall nggak sholat, masya Allah. Makanya ini yang menjadi salah kaprahnya manusia. Hall bagus, dan ini ciri bahwa seorang anak mencintai orang tuanya. Ini kan nggak biaya kecil yang begini nih, masya Allah kan? Sampai saya punya acara di Pandeglang saja saya batalkan.
Kenapa sebabnya? Saking dekatnya hati saya dengan Pak Haji Noming, alhamdulillah. Kita doakan almarhum mudah-mudahan jadi min ahlil khair min ahlil jannah. Allah jadikan alam kuburnya raudhah min riyadil jannah. Maka hal yang kesekian kali ini senantiasa akan menjadi terus cucuran rahmat buat almarhum. Kemudian kebaikan tersebut akan kembali kepada para putra-putrinya. Maka saya berpesan nih kepada para jemaah sekalian, apalagi adik-adikku tercinta, ibu-ibu yang masih punya orang tua, sayangi orang tua. Ini kalau udah nggak ada nih, kenangannya udah nih. Tinggal kenangan saja nih. Ya, hidup itu sejarah. Hidup itu adalah perjalanan. Di mana akan ada alam setelah dunia yang bernama alam kubur dan alam akhirat. Ketika bicara sejarah, ciptakanlah sejarah yang baik-baik. Karena baik buruknya manusia itu setelah mati. Kalau orang baik setelah meninggal diomongin yang baik-baik, indah rasanya, betul. Tapi ketika orang sudah meninggal masih diomongin gak bener, ini gak sangka nih orang nih meninggal juga nih, dulu tukang tipu nih, ya Allah sakit hati banget itu. Nih ukir sejarah yang baik-baik. Kenapa? Karena sejarah menjadi penentu husnudon atau suuzonnya manusia, dan suuzon husnudon manusia menjadi ketentuan Allah nanti di alam mahsyar. Ini orang akan baik atau tidak, selamat atau tidak, tergantung zonnya manusia juga yang menggiring. Makanya Buya sering bilang, oh waliullah itu bukan orang yang banyak tamunya, disenengin orang di dunia, bukan. Nanti ketika meninggal, ya banyak orang yang rindu dengan nama baiknya. Banyak orang yang menziarahinya. Banyak orang yang menyesal ditinggalkan oleh orang-orang tersebut. Nah ini yang berat nih. Ini yang susah. Jadi jadilah manusia ketika meninggal. Kita tersenyum, orang lain menangis dengan kematian kita. Indahnya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan keluarga Pak Haji Noming semuanya panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus kepada Habib Hamid. Mudah-mudahan majlisnya menjadi semakin syiar, semakin besar. Mudah-mudahan menjadi petunjuk, menjadi wasilah hidayah untuk orang-orang yang dalam kegelapan. Ya, menjadi tambah rahmat untuk kita yang alhamdulillah mudah-mudahan kita sudah dapat hidayah. Tinggal kita dapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa arti taufik? Taufik itu adalah kuwatul abdi fil ibadah. Ketika kita mendapat kekuatan untuk cinta kepada Allah, bahkan merasakan indahnya halawatul ibadah, halawatul iman, makin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang akan menjadikan kita mendapat kebahagiaan di dunia wal akhirah. Sebagai penutup, yuk marilah kita sejenak berpikir bagaimana melihat manusia-manusia, melihat saudara-saudara, melihat keluarga besar kita. Karena ternyata ada yang paling sayang kepada kita, bukan hanya orang tua kita, bukan hanya kakak dan adik kita, bukan hanya istri kita. Yang paling sayang secara hakikat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang mengajak kita kepada ibadah, orang yang mengajak kita kepada sholat. Mayan sahuka bis sholah fahuwa hubban fahuwa khairun hubban laka. Orang yang menasihati kita kepada sholat, orang yang menasihati kita kepada sembahyang, dialah sebenar-benarnya orang yang sangat cinta kepada kita. Bukan orang yang ngasih harta, bukan orang yang ngasih jabatan, bukan orang yang memberikan rumah, memberikan jajan, memberikan uang, bukan. Tapi orang yang paling sayang kepada kita adalah orang yang setiap waktu mengingatkan kita kepada sholat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad, sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana وجميع مشايخنا ومعلمنا وطالبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. أما بعد, المكرمون, para habaib, para asatidz, para hujjaj, wabil khusus guru kita
Al-Habib Hamid bin Zaid Al-Attas, mata'anna Allah bituli hayatih wa nafa'na bi'ulumih fi darain, amin ya rabbal alamin. Yang tadi baru menyampaikan ilmunya kepada kita Kiai Haji Mumu Mubarak, kita doain panjang umur, sehatul afiat, dan juga kakanda beliau guru kita bersama Kiai Haji Safiyullah Muhajir, mata'anna Allah bituli hayatih wa nafa'na bi'ulumih fi darain, amin ya rabbal alamin. Yang baru saja hadir Habib Zaid Segaf, kita doain juga biar sehat panjang umur. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini Al-Fagir berkesempatan hadir di majelis yang mulia ini. Memang udah lama saya nggak pernah hadir, udah jarang hadir di majelis kita karena alhamdulillah kesibukan Al-Fagir juga. Mudah-mudahan insyaallah semua hadirin jamaah daripada majelis ta'lim salatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, menyikapi daripada pembicaraan daripada penceramah kita yang pertama ini, khaul ini adalah mengingat kita atas kedua orang tua kita. Ini kadang-kadang maaf kita ambil orang tua, begitu orang tua meninggal kita lupa sama dia. Kadang-kadang ada anak yang kayak gitu, ame wajah emaknya, wajah bapaknya udah lupa banyak. Tapi mudah-mudahan kita enggak kayak kita. Kita ingat karena wajah yang paling tampan di alam dunia ini adalah wajah ayah kita. Wajah yang paling cantik di alam dunia ini adalah wajah ibu kita yang melahirkan kita ke alam dunia. Ini almarhum ini saya yakin dengan yakinnya bahwa beliau ini adalah orang baik. Beliau berhasil mendidik anak-anaknya. Kalau beliau nggak berhasil mendidik anaknya, nggak mungkin nih ada khol nih malam. Nggak mungkin ada khol nih malam. Nih kita dikumpulin nih sama Sohibul Bait, sama Haji Nomin. Kumpul kita sama-sama doain abahnya, doain orang tuanya. Mungkin tahun ini orang tua beliau yang dihaulkan, besok mungkin kita. Makanya didik anak kita yang benar. Ini sekarang banyak ajaran-ajaran yang nggak beres. Yang bilang khol beginilah, jauh usah bikin khol nih, apalagi sekarang aduh ngeri. Ini zaman akhir zaman benar-benar ngeri buat kita. Besok kita ada yang namanya Islam Nusantara, hati-hati tuh. Hati-hati. Nggak ada lagi yang namanya khol, nggak ada lagi yang namanya maulid, nggak ada lagi yang namanya orang kumpul-kumpul kayak begini. Hati-hati hadirin. Makanya antum khidmah sama Habib Hamid udah bagus deh. Kalau kata Walid Habib Rahman Segaf, kalau kita ngaji sama habaib udah pasti mati dalam keadaan husnul khatimah. Makanya jangan jauh-jauh dari habaib, jangan jauh-jauh dari para habaib. Kalau kita cinta sama habaib, cintain tuh habib semua. Ini banyak beb zaman sekarang beb sama habib cinta atuh doang. Habib no udah cinta, nggak mau yang lain. Enggak begitu. Semua habaib sama, nggak ada bedanya. Cintain bareng-bareng. Kita nggak pernah ngeliat Nabi kan? Pernah lihat Nabi? Pernah memandang wajah Nabi Muhammad? Cukup dengan memandang wajah cucu-cucunya cukup udah. Cukup dengan memandang wajah habaib sama aja kantum semua memandang wajah Habibuna Muhammad. Maka ini malam nih kita dikumpulin nih sama Sohibul Bait atau Pak Haji Nomin nih buat introspeksi diri. Kok introspeksi diri Beb? Iya. Suatu saat kita bakal mati. Al-maut yagdi bagdatan, kematian datang tiba-tiba. Bisa entar, bisa setengah jam, 1 jam, bisa besok, bisa lusa. Bisa minggu depan. Makanya persiapin diri kita untuk menghadapi yang namanya kematian. Ngeri. Kalau kita nggak punya bekal, apa yang kita bawa besok di alam barzah? Anak soleh boro-boro, punya anak kang mabok, kang main judi online. Sekarang judi online banyak. Anak lagi lihat nih, buka game iseng di handphone iseng. Gotonya dapat hadiah, dapat duit dari Dana. Apa ini gua kata? Nggak beres, gua hapus. Judi.
Makanya jangan jauh-jauh daripada majelis ilmu. Ini malam kita dikumpulin bakal ingat mati, gitu aja. Saya nggak mau panjang-panjang ngomong. Pokoknya kita disuruh kumpul nih malam biar cepet-cepet ingat yang namanya kematian. Jadi kalau ajal udah nyampe, kita nggak bisa kemana-mana. Iya, kalau udah kaku, mau kemana kita? Kayak lagu mak-mak tuh kalau lagi pada mau ngaji. Bila Israel seluruh tubuh. Ya mama gak hafal. Ketahuan modelnya kagak pernah ngaji. Mama apa? Bukan modern, mama pangki. Ya, kalau Israel datang udah kaku tubuh kita mau kemana kita? Karena mati pasti sih. Nggak ada yang enggak. Gue masih muda, ntar aja dulu mati, nggak bisa. Ada yang namanya engkong nyolatin cucu. Engkong, tahu engkong? Generasi wal asri, aki-aki, ya kan? Nyolatin cucunya, ada. Kalau cucu nyolatin engkong wajar. Ini engkong nyolatin cucu, tuh. Jadi persiapkan diri kita untuk menjumpai yang namanya kematian. Ya, kita minta sama Allah mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana bidzalikal firdaus ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana bidzalikal firdaus ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana bidzalikal firdaus ya rajwana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, saya permisi, saya langsung jalan lagi. Doain biar sehat, panjang umur. Kita doain guru kita Habib Hamid panjang umur. Allah berikan keistiqamahan dalam dakwahnya. Allah mudahkan dalam setiap langkah dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يا شاهدا غير غائب ويا قريبا غير بعيد غالبا غير مغلوب اجعلنا من أمرنا فرجا ومخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمدلله رب العالمين. Di dalam Al-Quran ada Allah gandeng dua perintah yang kedua-duanya kalau tidak dilakukan maka tidak sempurna, bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Allah firmankan wa atiullaha wa atiur rasul. Taat kepada Allah mesti digandeng dengan taat kepada Rasul. Itu yang pertama. Nggak ada ceritanya saat saya taat kepada Allah, Rasul nggak mau. Hati-hati, makanya kita perlu ngaji duduk bareng seperti ini, dibimbing oleh guru kita sehingga kita tidak akan menjadi orang yang tersesat, bahkan menyesatkan. Ada sebagian teman-teman kita, saudara-saudara kita, mereka pegang Quran dengan dalih bahwa itu pasti sudah dalil yang tidak diragukan lagi, beda dengan hadis, maka kami nggak pakai hadis. Inilah yang dinamakan dengan kelompok ingkar sunnah. Kita nggak boleh Quran dipakai, hadis diambil.
Itu adalah sumber utama daripada hukum Islam. Oleh karenanya taat kepada Allah sekali lagi tidak boleh mengabaikan taat kepada Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu Allah gandeng wa aqimus salata wa atuz zakah. Tidak diterima salat seseorang sehebat apapun, serajin apapun, tapi zakatnya dia pelit, medit, buntut kasir, merege hese, semuanya tidak akan diterima oleh Allah karena dia tidak berzakat. Wal'iyadzubillah. Dan yang terakhir, yang ketiga, Allah gandeng perintah anishkurli wali walidayya. Allah gandeng, terima kasihlah kalian semua atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kata Allah, wali walidayya, wali walidaika, dan kepada orang tua kalian. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah dengan cara ibadah, tetapi kita mengabaikan daripada jasa-jasa orang tua kita, demi Allah, itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malam hari ini Bapak Ustadz Haji Noming, mudah-mudahan, amin, beliau mengundang kita sekedar untuk berterima kasih atas apa yang sudah diusahakan oleh orang tuanya, orang tua mereka, para sahibul bait, para sahibul musibah, ahlil baitnya Bapak Haji Onin. Kadang-kadang saya suka kebelibet nih kalau orang Betawi. Bapak Haji Onin yang sudah memberikan pendidikan yang luar biasa buat putra-putranya, sehingga mereka dekat dengan para habaib, dekat dengan ulama, sampai-sampai alhamdulillah minggu lalu saya datengin, kaget Habib, ya Allah, udah kaget datengin, ternyata ngasih duit buat pesantren. Alhamdulillah. Saya mau nolak gak enak, butuh Habib, ya enggak? Saya lagi bangun pesantren, doanya ibu, saya bukan curhat, saya nggak perlu curhat dengan manusia, tapi kalau ibu habis gini langsung, Pak Ustadz minta nomor rekening, saya kasih langsung, demi menghormati pertanyaan dan permintaan ibu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini didikan yang luar biasa. Ini adalah ajaran daripada orang tuanya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita pengen punya anak saleh, solehkan dulu diri kita. Dalam surah Al-Kahfi disebutkan wa kana abuhuma saleha, dan adalah anak-anak yang diberkahi Allah, yang cerita anak yatim, rumahnya dirobohkan oleh Nabi Khidir alaihissalam, ternyata di bawahnya ada harta karun yang tidak diketahui oleh siapapun. Wa kana abuhuma saleha. Kenapa akhirnya mereka diangkat derajatnya oleh Allah? Karena orang tuanya saleh. Dan untuk diketahui, ternyata yang saleh bukan bapaknya, bukan kakeknya, melainkan kakeknya, datuknya yang ketujuh. Subhanallah, kesalehan orang tuanya kemudian turun ke anak-anaknya sampai ke keturunan ketujuh. Inilah Allah berikan keberkahan. Jadi nggak usah khawatir. Kalau kita menjadi orang saleh, kita mau ngaji, kita mau jamaah ke masjid, kita didik juga anak-anak kita dekat dengan habaib, kita tidak cinta dan tidak anti dengan para ulama, insya Allah nggak usah ada khawatir anak-anak kita siapa yang ngurus. Inna waliyallahu alladhina, sesungguhnya waliku, kata orang-orang saleh, Allah adalah yang mengurus orang-orang saleh. Wa huwa yatawallas salihin. Inilah janji Allah kepada orang tua yang saleh, yang berjalan di atas renya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang mohon maaf sedikit saya tambahkan untuk anak-anak, mobil khusus untuk remaja, calon ayah, dan anak-anak calon pemuda. Ini sekarang kita krisis adab terhadap orang tua. Kenapa anak-anak banyak yang gak adab dengan orang tuanya? Orang tuanya yang tidak mendidik adab kepada anak-anaknya. Dulu ketika mereka hidup bersama orang tuanya, mereka banyak mengabaikan orang tuanya, sehingga anak-anaknya mencontoh kelakuan orang tuanya, dan mereka tidak berbuat baik kepada dirinya. Kenapa? Rumusnya dari Nabi jelas. Birru aba'akum tabirrakum abna'ukum.
Berbuat baiklah kepada orang tua kalian semasa hidup. Alhamdulillah Pak Haji Nomeng masih ada ibu ya. Pak Haji ada, alhamdulillah, mudah-mudahan ibu panjang umur ya Bu ya. Alhamdulillah. Ya anak-anak ibu Masya Allah soleh solehah. Ada yang perempuan Bu? Ada. Mudah-mudahan jadi anak-anak yang solehin solehat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kata Nabi Muhammad SAW, berbuat baiklah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian berbuat baik kepada kalian. Sedikit bicara adab, Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu an, bahkan saking adabnya sama orang tua, karena didikan ini, makan bareng orang tua aja nggak mau. Tapi jangan lihat tidak mau makannya, lihat adabnya. Kenapa beliau tidak mau? Karena beliau khawatir ketika mau nyuap itu makanan sudah dipandang oleh ibunya, sedangkan dia mendahului menyuap daripada makanannya. Ini baru makanan Pak. Maka mohon maaf, kalau kita bicara tentang birrul walidain, maka lawannya adalah uququl walidain. Di antara uququl walidain yang paling ringan adalah menyebut orang tua dengan panggilan namanya langsung. Masih ada ini zaman sekarang. Kalau udah lagi marah, apalagi mau dibeliin motor, jangan kata motor, pulsa gak dibeliin, panggil ibunya Leha. Na'udzubillah min, Leha gue minta pulsa dong, ya Allah. Ini uququl walidain, sudah-sudah. Baru menyebut nama orang tuanya dengan nama panggilannya. Bagaimana dengan yang lainnya? Maka perhatikan sedikit barangkali ini sebagai penutup daripada pembahasan saya. Dari hadis ini sudah dijelaskan kalau kita berbuat baik kepada orang tua kita, maka sudah dipastikan ini janji Nabi, bukan janji saya. Ini janji Nabi, pasti anak kita akan berbuat baik kepada kita. Ini maknanya kata para ulama 5. Yang pertama, karena disampaikan barang siapa yang berbuat baik kepada orang tuanya, maka anak-anaknya akan berbuat baik kepada dirinya. Maknanya 1, berarti dia akan diberikan panjang umur oleh Allah. Betul gak? Karena kita pasti akan diberikan waktu untuk menikmati kebaikan anak kita. Berarti janji Allah kalau kita mendidik anak-anak kita dengan baik. Kalau kita berbuat baik kepada orang tua kita, 1, janji Allah kita akan diberikan panjang umur. Amin. Ya Rabbal. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimana Allah Subhanahu wa taala, tadi apa? 1, janji Allah kepada orang yang berbuat baik kepada orang tuanya adalah salah satunya panjang umur. 2, orang yang berbuat baik kepada orang tuanya berarti dijanjikan Allah punya anak, betul gak? Dan yang terakhir, anaknya pun akan diberikan panjang umur oleh Allah karena si anak akan menggantikan posisi dia sebagaimana ketika dia berbakti kepada orang tuanya. Oleh karenanya sebagai penutup, ibu bapak sekalian, ajari anak kita dengan adab. Rahimahullah, kata Allah, kata Nabi SAW, rahimallah, Allah merahmati walidan, seorang ayah, bahkan seorang ibu di sini maknanya, ya. Ini seperti ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kan itu laki-laki semua, alladzina, bukan allati, tapi menunjukkan keumuman. Barang siapa, ibu maupun ayah, yang mengajar anaknya dengan kebaikan untuk berbakti kepada dirinya, maka Allah akan rahmati. Rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Allah merahmati seorang orang tua yang mengajari anaknya untuk berbuat baik kepada dirinya. Jadi kalau anak berbuat baik kepada diri kita, bukan karena otomatis dia baik, tapi contohin, kasih teladan, dan yang terakhir didik. Kalau nggak sanggup didik, kasih ke pesantren. Insya Allah mudah-mudahan Habib Hamid kita doakan panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ayo didik anak kita dengan pendidikan agama. Insya Allah mereka berbuat baik kepada kita. Dengan berbuat baik kepada kita, insya Allah mereka akan dikhidmati oleh anak-anaknya. Dan seterusnya, mudah-mudahan keluarga kita jadikan keluarga yang salihin salihat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang paling sayang sama kita bukan yang ngasih duit, betul gak? Tapi yang ngajak kita kepada kebaikan. Ini yang hadir bukan dari orang sini aja, ada tuh dari Cawang tuh. Nah, ibu siapa nih?
dari Celilitan yang sering kasih ketan Habib ya. Ada lagi dari Susukan Ibu Haja Nurjana. Banyak hadirin. Ada lagi dari Manggarai. Banyak. Ada dari Bogor nih. Nah ini yaitu Bapak Mulyadi. Nah, ini beliau dari Bogor, dari Leweliang ya. Berapa orang? Hah? 8 orang. Pakai mobil. Pak, kayak mobil. Jauh. Di mana tadi? Batok. Bu, kayak mobil. Masya Allah. Kalau jalan nggak sampai, Beb. Saya udah pernah ke rumah beliau 2 kali. Jauh. Hampir 3 jam, 3 jam setengah. Tadi beliau fotoin, Beb. Nih saya udah di mobil, Beb. Menuju ke Cilangkap, Cipayung. Mau hadir sholawatan. Sallu ala Muhammad. Jadi orang yang sayang sama Anda, yaitu orang yang mengajak kepada kebaikan. Ada orang kaya ngasih duit ke Anda. Anda lagi butuh untuk pembangunan pesantren. Untuk pembangunan daripada majelis ilmu. Ataupun masjid. Datang tuh orang kaya. Ustadz, Kiai, saya pengen bantu. Ada duit 200 juta. Mudah-mudahan bermanfaat. Tuh orang yang paling sayang sama kita hadirin. Kenapa? Karena memberikan uang untuk syiar agama Allah. Jadi bukan orang yang sayang yang mengatakan I love you. Ana uhibbak. Aku cinta padamu. Bukan itu. Kalau dia mengatakan saya cinta kepadamu, langsung dinikahin. Tuh berarti orang yang paling sayang sama Anda. Ini uhibbak, I love you. Tuh anak orang diajak muter aja. Ntar ke taman apa nih? Cempaka apa nih sini nih? Hah? Iya, ditutup 2 tahun dia keliling aja. Mana tukang kuncinya kagak ada. Nah jadi orang yang paling sayang kata Kiai Haji Mubarak adalah orang yang mengajak Anda kepada kebaikan. Tadi Habib saya mengingatkan kepada kita akan kematian. Hall ini mengingatkan kita akan kematian. Karena ada lagunya tuh, apa namanya? Raja-raja mati. Orang kaya mati raja. Orang miskin mati. Iya, Habib mati. Bu, Habib. Oh, enggak sayang sama Habib. Doain mati. Yang terakhir kita tutup dengan talqin. Apa yang Ustadz Kiai Haji Muhajir sampaikan betul. Kita harus sayang sama ayah dan ibu kita. Setuju? Sayang enggak sama ayah? Sayang enggak sama ibu? Betul? Habib kasih kunci ya, 1 nih. Tolong jangan sakitin ayah dan ibumu. Jangan buat masalah sama ayah dan ibu. Itu aja nasihat Habib. Jangan ada masalah sama ayah dan ibu. Saya nggak pernah nikmat memeluk seseorang itu kecuali memeluk abah dan umi saya hadirin. Saya kalau udah ketemu, itu tangan saya pegang. Saya cium, bulak-balik 3 kali, hampir 4 kali. Habis itu saya peluk. Saya peluk, saya cium pipi kanan, pipi kiri sama keningnya. Karena sunnah Nabi, seorang anak yang mencium kening ayah dan ibunya. Tapi kalau nggak biasa, nggak bisa. Kalau nggak terbiasa, nggak bakal bisa. Maka dari kecil biasain Bu. Abu Bakar, Fatimah, kalau saya mau jalan, itu cium tangan dulu. Cium tangan, cium tangan, pipi kiri, kanan, kening. Peluk deh tuh. Itu setiap mau jalan. Pulang juga begitu. Bangun tidur juga begitu.
Kenapa? Kalau nggak dibiasakan nggak bisa. Pasti malu. Betul nggak Bu? Paling anak cium tangan begini. Lah Allah seding tuh anak. Cium tangan begini. Ada lagi yang cium tangan ke pipi. Ada gak? Ada gak? Mana orangnya? Yang pipinya tembem deh. Astagfirullah. Jangan cium tangan. Yang bunyi cium tangan. Bulak balik. Cium tangan. Habis itu peluk. Cium pipi kanan kiri sama keningnya. Kata Nabi, siapa yang mencium kening ayah dan ibunya, ketika itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong anak-anak yang baik, yang soleh, yang solehat, tolong jawab semuanya. Banyak gak dosa kita sama orang tua? Jawab banyak atau tidak? Cium keningnya. Beb, ibu saya udah meninggal. Bapak saya udah meninggal, ziarah ke kuburannya, cium nisannya. Ibu, bapak, cium deh tuh. Nisan namanya tuh cium. Bacain Yasin, tahlil. Ini kadang datang ke rumah, ke kuburan, datang. Tebar bunga. Ya. Videoin. Udah belum? Udah. Ya, jangan kedengeran udah-udahnya. Ulang. Taruh status. Anak soleh. Belum cuman naruh bunga doang. Jangan. Kalau ziarah ke orang tua, bawa tikar, gelar. Ya, nggak apa-apa. Panas sedikit, duduk. Sebelum duduk ucapin assalamualaikum. Abah, Umi. Ntar jawab dia, waalaikumsalam. Lo kabur deh. Hidup, Abah, hidup Umi. Jangan bawa tikar. Ya, paling sedikit 30 menit. Kuburan orang tua. Saya bener nih, Abah sama Umi masih ada. Yang saya takutkan tuh meninggal, hadirin. Tuh yang saya takut. Walaupun kullu nafsin dha'iqatul. Saya udah kalau ini cerita ya pribadi aja, saya nggak mau ceritain orang. Tahadus bin nikmah. Kalau udah ketemu sama Umi, ayah saya peluk, udah kayak anak saya. Peluk. Duit keluarin 7 juta. Emang lu anak surga. Alhamdulillah. Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Datang nih anak muda, ya Rasul, bapak saya ngambil harta saya, bapak saya mencuri harta saya. Dipanggil bapaknya. Apakah benar engkau mengambil harta daripada anak kamu? Betul ya Rasul. Kenapa engkau ambil ya Rasul? Saya udah tua, saya nggak kerja, saya butuh makan, saya butuh minum. Anak saya nggak pernah memberikan. Nabi bilang, anta wa maluka li abika. Hei, kamu sebagai anak dan hartamu semuanya milik ayah dan ibu kamu. Cium keningnya. Kalau nggak biasa, biasanya malu tuh. Betul ya Bu ya? Pak, biasanya malu. Biarin anak kita nyium. Jangan kita, kata bahasa apa kita, kecengin apa benar? Ngecengin. Ya. Lo tumben lo nyium kening bapak, ada apa? Kan malu tuh anak, iya kan? Udah biarin aja deh. Itu saya kalau udah ketemu Umi sama Abah, kita peluk. Kita peluk, kita sayang, kita cium, ya Allah. Di situ tuh ampunan dosa Allah. Apa kata Nabi? Kamu mencium kening ayah dan ibumu, gugur semua dosa kamu. Seperti bayi yang baru keluar dari perut ibu kamu. Beruntung yang masih punya ayah dan ibu. Yang terakhir, mandang ibu kita, bapak kita. Beb, saya jauh beb. Saya di Jakarta nyari uang, ibu saya di Jawa Tengah, Semarang. Gimana beb kalau saya mandangnya melalui video call? Saya dapat pahala gak? Dapat. Pandang, kata Nabi, siapa yang memandang wajah ayah dan ibunya
dia mendapatkan pahala seperti haji dan umroh. Mudah-mudahan insya Allah almarhum Bapak Onin bin Haji Simin, mudah-mudahan kuburannya dijadikan raudhah min riyadil jannah, dan istrinya insya Allah diberikan panjang umur, sehat walafiat, anak-anaknya yang luar biasa hadirin, membantu kanan kiri masjid, majelis taklim, pondok pesantren, yatim piatu. Kita doakan anak-anaknya insya Allah menjadi berkah, hartanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang hadir pada malam hari ini mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehat. Mari kita berdiri bersama-sama hadirin, kita baca ya arhamar rahimin. Fadal Ustadz Romi, Ustadz Azmi dan Ustadz Yanwar, silakan dibaca ya arhamar rahimin. Semuanya jangan pulang dulu karena Habib mau baca talqin la ilaha illallah. Fadal. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya arhamar rahimin, Allah ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antal jawadul alim wa antal semuanya. Ya arhamar rahimin, ya kami sayang dengan ayah dan ibu kami, kami sayang dengan abah dan ibu kami. Farij 'alal muslimin siwak fadrik ilahi darak qabalal mana wal halak ya Allah dunia wa din. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Rasul jud rabbana bil qabul wa ablana kull sul rabbi istajib li amin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Sebelum talqin dan doa penutup, kita dengarkan pengumuman terlebih dahulu. Fadal Ustadz Muhammad Fatinuddin. Hadirin jamaah sekalian, sebelum ditutup dengan talqin dan zikir, kami mengundang kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini untuk hadir kembali di Majlis As-Salatu ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam malam Ahad yang akan datang, yaitu tanggal 1 Januari tahun 2022. Majlis As-Salatu ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertempat di Kampung Pabuaran, Jalan Pabuaran, RT 2 RW 8, Desa Cicadas, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Sekali lagi, malam Ahad yang akan datang kami undang dan kami harapkan kehadiran seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini untuk hadir kembali di Majlis As-Salatu ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam malam Ahad yang akan datang, bertempat di Kampung Pabuaran, Jalan Pabuaran, RT 2 RW 8, Desa Cicadas, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Syukran kasiran ala ihtimamikum. Nanti setelah ditutup dengan talqin dan zikir oleh guru kita, kepada seluruh jamaah langsung buat saf 4-4 karena ada hidangan nasi kebuli dari sahibul bait. Syukran kasiran ala ihtimamikum. Mari sama kita ikuti pembacaan talqin dan zikir yang akan dipimpin langsung oleh guru kita Al-Mukarram Muhtaram Habiban Al-Mahbub Ad-Da'i ilallah Al-Habib Hamid bin Zaid bin Mahsin bin Salim Al-Attas. Sallallahu alaihi Muhammad.
Saya katakan la ilaha illallah, Bapak, Ibu, pemuda, pemudi, anak-anak, Anda ikut. Karena orang yang mengatakan la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angkat kedua tangan kita. Sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'asu insyaallah taala minal aminin. Ingat wajah ayah kita. Ingat wajah ibu kita. Ya Allah, hujan turun, mudah-mudahan ini rahmat. Allah ampunin dosa kedua orang tua kita. Allah ampuni dosa ayah dan ibu kita. Ya Allah, jangan kau hukum ayah dan ibu kami ya Allah. Kalau dia masih hidup panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan bertakwa husnul khatimah, jangan dicabut nyawanya ya Allah. Sebelum ayah dan ibu kami pergi haji dan umroh, berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampuni dosa kami sebagai anak ya Allah. Ampuni dosa kami sebagai anak ya Allah, yang belum benar-benar taat kepadanya, yang belum benar-benar memberikan yang terbaik kepada keduanya. Naghfir lana wa liwalidayna hamhuma bayan saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Arhamar